Kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar dan Tuhan kami lebih besar dari setiap persoalan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengar isi hati Tuhan, sehingga kami kuat menjalani hidup pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Urapan-Mu terjadi bagi kehidupan kami, di tempat ini maupun dimanapun yang menyaksikan setiap kami. Doa pagi kami pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya akan memberikan perenungan pagi buat kita, untuk kita tetap kuat menjalani hidup ini. Yang saya ambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat yang kedua, di sana dicatat, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ayat ini yang ditulis oleh Paulus ke jemaat di Efesus. Paulus meminta jemaatnya untuk bersatu, untuk meminta jemaat yang ada di Efesus untuk bersatu dalam satu tubuh, satu roh, satu jiwa di dalam Kristus Yesus. Dan ayat ini kita dicatat, hendaklah kamu selalu rendah hati. Dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, banyak mungkin persoalan yang terjadi, ujian yang terjadi bagi kehidupan kita. Namun jelas ayat ini mengingatkan kita untuk hidup selalu rendah hati. Rendah hati itu bukan berarti kita merendahkan diri. Rendah hati itu di Alkitab di zaman Perjanjian Lama, rendah hati itu adalah satu sikap, di mana sikap berkabung, di mana sikap pada waktu ditegur, di mana sikap pada waktu kita mendapatkan satu teguran atau kritik, kita dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, dan kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh hancur, tanpa harus ada membalas. Sikap rendah hati merupakan sikap yang harus dimiliki oleh murid Kristus. Kalaupun saudara dan saya diperkenankan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu hal secara dunia dan rohani, kita tidak bisa sombong. Karena rendah hati itu lawannya adalah kesombongan. Sombong itu membuat Tuhan tidak berkenan atas kehidupan kita. Rendah hati membuat Tuhan berpaut kepada kita. Mari kita menjadi orang yang memiliki sikap rendah hati, mencari Tuhan. Yang kedua, kita diminta untuk punya sikap yang lemah lembut. Lemah lembut atau kelemah lembutan bukan berarti kita orang lemah. Tapi lemah lembut adalah sikap seperti seorang anak yang walaupun kita bisa berbuat, tetapi kita tidak bisa melakukan perbuatan membalas. Kita punya hati yang seperti anak-anak, tidak ada kuasa untuk melakukan apapun. Artinya dibuat seperti apapun, seorang anak itu pasti lemah lembut. Pasti seorang anak itu selalu membuat hati kita bahagia. Mari kita menjadi murid Kristus yang punya sikap membahagiakan Tuhan, lemah lembut. Yang ketiga, renungan pagi hari ini kita diminta untuk sabar. Sabar itu kita tidak cepat marah. Sabar itu sabar menunggu, yaitu sikap yang bisa bertahan sedikit pun, bertahan sedetik, tidak langsung meluapkan emosi. Mungkin ini sulit untuk kita kerjakan, tetapi yang saya tahu, 3 hal ini, rendah hati, lemah lembut, dan sabar, itu bisa kita kerjakan kalau roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tanpa roh Tuhan dan tanpa kuasa Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang seperti ini. Sifat-sifat yang saya tunjukkan tadi adalah watak seorang Kristen yang harusnya dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Alkitab mencatat Musa itu orang yang lemah lembut di bumi. Kenapa? Karena hatinya siap untuk dibentuk oleh Tuhan.
Sabar itu Alkitab juga mencatat orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saya berpikir kenapa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan? Karena pahlawan, disebut pahlawan, itu harus ada yang korban. Korban bagi orang lain. Kita disebut pahlawan kalau kita bisa bertahan, kalau kita bisa mengalahkan orang, bahkan kalau ada yang kita bela. Maka orang yang kita bela atau apapun yang kita bela akan menyebutkan kita pahlawan. Tetapi orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Karena yang dibela tidak ada. Orang yang sabar itu yang korban hatinya. Oleh karenanya kita tidak akan bisa mampu bertahan menjadi seorang yang sabar kalau roh Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Sekeliling kita kadang mengecewakan. Manusia menajamkan manusia. Kadang keluarga kita membuat hidup kita ini, iman kita bahkan hati kita rusak. Tapi Tuhan meminta kita pada pagi ini untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang rendah hati, untuk menjadi orang yang lemah lembut. Bahkan yang terakhir, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Hari-hari ini sikap yang saling membantu ini hilang dari peredaran. Di akhir-akhir zaman, apalagi masa pandemi seperti ini, kasih itu semakin dingin. Dan memang Alkitab jelas mencatat pada hari-hari yang terakhir, orang hanya fokus dengan dirinya sendiri. Bahkan saya berdoa supaya hati ini hilang dari kita. Kita lihat hari-hari ini, hamba-hamba Tuhan pun banyak yang tidak menunjukkan sikap saling membantu. Hanya berkata-kata belaka. Kenapa? Karena memang sudah Alkitab mencatat, kasih orang semakin dingin. Padahal Alkitab mencatat Paulus membuat surat ke jemaat Efesus untuk mereka saling membantu. Itu sebagai bukti bahwasanya mereka murid Kristus yang saling mengasihi. Namun hari-hari ini hilang. Orang semakin egois. Lihat yang terjadi hari-hari ini. Pandemi, COVID, persoalan global ini membuat mana sebetulnya orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan mana sebenarnya orang yang tidak mengasihi sungguh-sungguh. Gereja-gereja pun banyak menutup diri untuk membantu. Bahkan saya berdoa, bahkan ada banyak orang tidak membantu, tetapi protesnya begitu ngeri. Mari kalau kita belum bisa membantu, kita berdoa. Kita berdoa. Kalau hari ini kita sudah mendapat bantuan dari orang-orang sekitar, dari gereja, kita berdoa supaya terus berkat Tuhan turun atas mereka. Mari kita jadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang memiliki kasih, saling membantu. Membantu bukan berarti hanya membantu uang. Bisa juga membantu tenaga, bisa membantu menguatkan. Mari kita berikan hidup kita seperti yang Tuhan bilang. Roti yang dipecah-pecahkan, bahkan anggur yang dibagi-bagikan. Kita menjadi seorang anak Tuhan yang hidup kita bagikan kepada orang lain. Mungkin situasi sulit hari ini membuat kita sulit untuk saling membantu. Tapi setidaknya kita saling membantu dalam menguatkan. Setidaknya kita saling membantu dalam membantu doa. Paulus jelas mencatat, sekali lagi saya simpulkan. Mari kita jadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang memiliki sikap rendah hati, yang memiliki sifat lemah lembut dan sabar. Orang yang lemah lembut itu ganjarannya kekayaan dan kehormatan. Tetapi orang yang tinggi hati itu ganjarannya tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan mungkin manusia pun tidak suka dengan sifat orang yang sombong dan tinggi hati. Mari kita jadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan sikap belas kasihan kepada sesama kita. Immanuel, Tuhan memberkati. Shalom, dan saya akan berdoa bagi kita pagi hari ini dan berdoa bagi semua yang menyaksikan ibadah doa pagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah diajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kami diajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut.
kami diajar untuk menjadi pribadi yang sabar pagi ini. Sehingga kami Tuhan menjalani hidup ini, kami bisa memiliki karakter dan watak seperti yang Tuhan mau. Semuanya ini bisa kami kerjakan kalau Roh-Mu dan Engkau bersama dengan kami. Roh Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami mampu bekerja berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan pagi ini. Dan kami dituntut untuk menunjukkan belas kasihan, saling membantu dengan tenaga, doa, dana, dan semuanya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami diajar untuk berjalan di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati istri hamba-Mu, berkati Elip dan Elglo. Berkati kami di tempat ini, berkati usaha kami yang akan kami jalankan dalam minggu-minggu ini. Cukupkan setiap dana Tuhan. Kami berdoa pelanggan adalah milik-Mu, manusia adalah ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa juga, berkati setiap keluarga kami dimanapun berada. Berkati juga rekan-rekan kami yang menyaksikan doa pagi, sharing pagi kami pada pagi hari ini secara live. Tuhan juga memberkati mereka, sehingga berkat yang sama turun atas kehidupan mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati Pak Jokowi beserta jajarannya. Berkati sahabat-sahabat kami. Berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja, Engkau memberkati. Secara khusus gereja di mana kami berjemaat, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami terima berkat dan anugerah-Mu. Berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak akan menambah hidup kami. Berkat bangsa-bangsa masuk atas kehidupan kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub terjadi atas hidup kami. Berkat jasmani dan rohani terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang berlimpah. Tuhan memberkati kami dan menyinari kami dengan wajah-Nya yang kudus. Tuhan memberkati kami dengan Roh-Nya yang luar biasa. Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan kami dengan Roh Kudus yang memberkati kami pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput kami di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Sampai ketemu besok pagi, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan mengasihi. Tuhan memberkati. Sekali lagi Tuhan memberkati. Shalom.